Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian jamaah majelis ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang dipandukan Allah kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Aziz, yang melanjutkan bacaan kita, yaitu pada halaman 14. Ya, halaman 14 masih pada bab Fadilah al-iman, keutamaan al-iman, ya. Baris ke-11 dari atas itu. Wa qala al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala al-Ghazali wal 'amalu laysa min ajza'il iman wa arkan wa junan, bal huwa mazidun 'alaihi yazidu bihi, wa zaidu mawjudun wan naqisu mawjudun, wa syai' la yazidu bi dzatihi, fala yajuzu an yuqal al-insanu yazidu bi ra'sihi, bal yuqal yazidu bi lihiyatihi wa samanihi, wa la yajuzu an yuqal as-salatu tazidu bil ruku' was sujud, bal tazidu bil adabi was sunnah, fa hadha tasrihun bi anna al-iman lahu wujud, summa ba'da al-wujud yaqtalib halahu bi ziyadati wan nuqsan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu nisbani wa nisbun bis sabri ay 'anil maharim wa nisbun bis syukri
ay al-amalu bit ta'at, rawahu al-Baihaqi an Anas. Selanjutnya pembahasan tentang keutamaan iman. Ya, di sini Al-Imam Al-Ghazali yang kita kenal Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu Imam Ghazali. Ya, beliau memberikan keterangan atau penjelasan. Ya, kata beliau, wal amalu laisa min ajza'i al-iman. Ya, perbuatan ya atau amal itu, kata Imam Ghazali, laisa min ajza'il iman wa arkan, bukan merupakan bagian dan juga bukan merupakan rukun daripada iman. Ya, jadi pekerjaan yang wajib itu yang kita kerjain seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya itu bukan iman, bukan bagian dari iman. Ya, itu. Dan juga bukan merupakan rukun. Ya, bal huwa mazidun alaihi. Ya, akan tetapi amal-amal ataupun perbuatan yang kita lakukan atau kita kerjakan itu mazidun alaihi, ya, sesuatu yang apa? Memberikan tambahan atasnya atau menjadikan iman itu akan menjadi tambah kuat. Ya, di amal-amal yang saya jelaskan yaitu amal-amal yang sunnah. Ya, perbuatan-perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah itu merupakan apa? Ya, akan menjadi tambahan kekuatan iman kita. Ya. Yazidu bihi wa zaid mawjud. Ya, karena az-zaid, ya, sesuatu yang bertambah itu ada. Ya, wa naqisu mawjud, begitu juga yang berkurang itu ada. Ya, jadi iman itu bisa tambah, bisa juga kurang. Ya, nah kalau dia bertambah imannya itu, ya itu bukan wujud dari iman, tapi apanya? Ya, tambahan imannya itu. Ya, karena kalau iman itu ibarat kata itu udah porsi yang Allah sediain buat kita. Ya, jadi iman itu nggak bisa kita ukur, ya nggak bisa kita apain, ya kita tandingin nggak bisa, ya karena itu bisa akan tambah kalau dia rajin melakukan perbuatan yang baik, ya, dan itu iman bisa berkurang kalau dia apa ya suka melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Wasyai' la yazidu bi dzatihi, ya, sesuatu yang bertambah itu bukan lantaran bertambah karena zatnya. Artinya bukan apa ya? Ya, zat yang ada. Ya, karena seperti contoh nanti dicontohkan di sini, fala yajuzu an yuqal al-insanu yazidu bi ra'sihi. Jangan sampai kita bilang kalau orang itu palanya bertambah. Emang orang yang tinggi itu palanya? Ya. Kenapa? Karena pala seorang atau manusia itu sudah diapain? Sudah ditentuin sama Allah. Kalau palanya tinggi dah lucu. Ya, yang bertinggi tambah tinggi itu apanya? Ya bisa kakinya, ya, atau dari dia anak-anak bisa jadi remaja, jadi dewasa, bisa tumbuh jenggot kan gitu. Ya, gitu. Baik, sini dikatakan fala yajuz an yuqal yazidu bi ra'sihi, manusia itu bertambah palanya. Bal yuqal yazidu bi lihiyatihi. Ya, tapi yang benar kita bilang manusia itu ya bisa tambah. Apa yang bertambah? Jenggotnya. Bilihiyatihi, karena awalnya tuh anak laki nggak punya jenggot, kalau dia udah dewasa jadi punya apa? Punya jenggot. Tadi nggak berkumis jadi punya kumis. Itu kan yang nambah apanya itu? Ya, jenggot bukan palanya. Ya kalau pala bertambah besar kayak apa atau pala bertambah tinggi kan lucu. Ya, itu dicontohkan oleh Imam Ghazali, ya, gitu.
Wasamanihi, ya, begitu juga saman. Apa saman? Kegemukannya, ya. Orang kalau dia makan banyak gemuk, ya. Orang kalau makan dikit ya kurus, gitu aja, ya. Bukan tambah perutnya, bukan, ya, bukan tambah palanya, ya. Kalau dia makan banyak ya gemuk badannya, ya. Kalau dia udah dewasa ya tumbuh jenggot ataupun kumisnya itu, ya, itu. Wala yazidu an yuqal, dan enggak boleh juga kita bilang as-salatu tazidu bil ruku'. Ya, salat itu bisa bertambah lantaran karena adanya ruku'. Bukan. Ya justru salat itu kalau enggak ada ruku', jadi salatnya apa? Ya enggak sah. Karena ruku' itu rukun atau bukan? Rukun. Ya, tadi kan Imam Ghazali kalau amal itu bukan bagian dan juga bukan rukun daripada iman. Ya, nah kalau orang sholat pakai ruku, pakai sujud, bukan sholatnya itu apa? Ya, sholatnya itu bertambah, bukan. Ya, dan juga sujud bukan bertambah, tapi yang akan menjadikan sholatnya itu sempurna atau bertambah baik apa? Tazidu bil adabi was sunnani. Ya, orang dia itu yang mengerjakan sholatnya dengan cara apa? Bil adab, dengan beradab ataupun ada etikanya, ya, dan juga melakukan sunnah itu baru yang dikatakan apa? Iman seseorang itu bisa bertambah, ya kan? Nah kalau orang sholat nggak pakai ruku ya nggak sah. Orang sholat nggak pakai sujud ya nggak sah sholatnya, karena ruku dan sujud itu merupakan apa? Rukun daripada daripada sholat. Ya, nggak bisa kita katakan ya itu akan menjadikan ya bertambah sholatnya karena sholatnya pakai ruku, enggak. Tapi itu memang sudah menjadikan suatu kewajiban. Ya, keharusan seseorang saat dia sholat itu harus ada ruku, harus ada apa? Ada sujud, ya gitu. Fahadza tasrihun bi annal iman lahu wujudun, ya. Dari penjelasan ini menjelaskan bahwasanya iman itu wujud, ya, lahu wujud, punya apa? Wujud, ya, memiliki wujud, ya. Wujud artinya memang iman itu ada, ya. Iman kalau enggak ada itu seperti hewan, ya, seperti binatang, ya. Seorang kalau nggak punya iman ya itulah, ya, melakukan apa saja yang menurut dia, ya, yang menurut hawa nafsunya, ya, gitu. Summa ba'dal wujud yakhtalif alahu, ya, setelah adanya iman itu atau nampak adanya iman, yakhtalif akan terjadi apa? Perbedaan, ya. Nah, perbedaan seseorang itu imannya pasti berbeda-beda, tergantung apa? Kuat atau tidaknya iman seseorang. Itu suatu hal yang wajar, ya, karena nggak semua manusia itu, ya, punya kekuatan iman seperti kekuatan imannya para nabi, ya, tidak seperti kekuatan imannya para wali, ya, atau orang-orang soleh, ya. Kadar keimanan kita ini beragam, ya, ada yang ya biasa-biasa saja, ya, ada yang sedang, ada yang tinggi, ya. Nah, buat kita mungkin keimanan kita itu ya keimanan yang ya seperti ada pada manusia-manusia biasa, tapi bukan berarti kita tidak bisa untuk mencapai ya kategori orang yang punya keimanan yang tinggi, bukan seperti itu. Bisa saja, ya, sejauh mana kita berusaha untuk menjadikan iman kita kuat bertambah, berarti semakin kuat pula kita dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, itu akan menjadikan kuat atau tidaknya iman kita, ya. Jadi perbedaan itu ada yang nambah, ada yang kurang. Itu bisa terjadi kepada siapa? Makhluk yang namanya manusia, ya, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Al-imanu nisbani, ya, iman itu terbagi kepada dua bagian, ya. Panis pun bisabri, ya, setengah iman itu
Ya, dalam hal apa? Sabar. Apa maksudnya sabar? Sabar di sini anil maharim. Ya, sabar dari apa? Untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Ya, memang kita kalau kita ada yang namanya ya godaan itu, yang namanya godaan nggak ada yang nggak enak Bu. Ya, semua yang bentuknya nafsu itu pasti enak. Ya, nggak ada yang nggak enak Bu. Namanya dunia itu nggak ada yang nggak enak. Ya, pasti yang namanya hawa nafsu itu semuanya pasti apa? Sesuatu yang enak. Ya, tapi yang enak belum tentu itu halal. Ya, yang enak itu belum tentu kita diapain, ya, disuruh, ya. Nah, kalau itu sesuatu yang haram, berarti kita harus apa? Meninggalkan, sabar untuk kita tinggalin, ya. Sebagai contoh Bu, ketika ada seorang laki yang perempuan, ya, yang sudah saling jatuh cinta, ya, tapi jatuh cinta dua sejoli ini belum ada ikatan nikah. Ya kan, saat dia itu ingin melakukan sesuatu, ya, dia tahu kalau dia belum ada ikatan nikah, dia harus sabar untuk menahan apanya, nafsunya untuk melakukan sesuatu meskipun dua-duanya saling mencintai. Ya, lakinya ganteng, perempuannya cantik. Ya, kalau itu sudah ada, ya, nah itu yang main adalah iman. Ya, kalau nggak ada iman akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tuh, ya, makanya harus sabar. Ya. Itu yang pertama. Wa nisbun fi syukri. Ya, yang setengah lagi iman itu, ya, ada pada syukur. Ya. Apa artinya syukur? Ay amalu bitta'at, yaitu dengan apa? Melakukan segala macam bentuk ketaatan. Ya, syukur kita Bu. Jadi ketika kita diberikan, ya, apa namanya, kesanggupan untuk melakukan suatu kebaikan Bu, kita syukur. Ya, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa ngaji. Ya, badan masih sehat, ya kan gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa, ya, jalan-jalan, badan sehat. Itu kan nikmat namanya. Ya, jadi ketika ada sesuatu kebaikan yang kita kerjakan, kita syukuri, berarti itu tanda orang punya apa ya? Punya iman. Ya, jangan orang Allah kasih nikmat, ya, dia nggak syukur. Ya, sebagai contoh, gua mah sehat kayak gini memang gua orang kaya. Ya, memang makanan gue bagus, lu orang miskin pada sakit wajar aja makanan lu sembarangan. Nah, itu namanya kumpul nikmat. Ya, kabur nggak boleh. Ya, karena kekayaan seseorang itu nggak akan menjamin dia itu bisa hidup sehat selamanya. Ya, kalau memang kekayaan menjamin akan orang bisa sehat selamanya, bos-bos pada enak. Ya, jangan jauh-jauh. Ya, yang namanya dokter aja mati nggak? Mati. Padahal orang. Ya, sakit. Yang namanya orang yang paling kaya aja pasti ada susahnya nggak? Ada. Nggak susah di dunia, jadi akhirat nanti dimakan susah. Begitu. Ya. Jadi Bu, yang namanya kematian itu Bu, ya, sesuatu yang harus kita terima aja dah. Ya, karena sebagai contoh, ya, yang namanya kematian itu kan Nabi bilang al-mautu khairun lil mu'min. Kematian itu sesuatu yang baik bagi orang yang beriman. Ya, kita mikirnya gampang aja Bu. Orang yang makhluk yang paling dicintai oleh Allah siapa? Makhluk di dunia yang paling dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad. Ya Bu, kalau Nabi Muhammad itu orang yang paling dicintai, paling dimuliakan, paling disayangi, kenapa kok dia meninggal juga? Kan begitu. Ya, artinya, ya, manusia sehebat apapun pasti bakal meninggal. Itu Nabi Muhammad. Bagaimana kita? Ya, kita pengen hidup panjang umur, sehat selalu, kan begitu. Tapi kalau Allah bilang udah jangan panjang-panjang umur lo,
Ya, udah jangan sehat melulu, jalan mulu masih sakit sebentar kita. Tuh, ya. Nah, Nabi Muhammad pun demikian. Ya, kalau Allah memang benar sayang banget gitu, jangan dimatiin nggak ya? Itu kata kita, kan gitu. Ya, sama kita punya anak, Bu, tuh anak lagi lucu-lucunya meninggal dunia. Ya, kalau iman kita kurang, kita bilang Allah tega amat tuh anak lagi lucu-lucunya meninggal. Tuh, kan? Padahal Allah lebih sayang daripada kita. Kita sayang tapi Allah lebih sayang. Ya. Jadi kita mikirnya gitu aja, Bu. Nabi aja yang paling disayang tetap meninggal kan gitu. Nabi aja yang paling dipuji oleh Allah, oleh jagat raya, oleh malaikat semua makhluk yang ada di langit dan di bumi masih apa ya? Masih meninggal. Ya, gitu. Itu untuk menyenangkan ataupun untuk menenangkan hati kita. Jadi kita jangan bersifat apa ya? Suudzon kepada Allah saat kita dikasih ujian berupa apa? Kematian. Ya. Kan Al-Quran sudah bilang, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang kaya banyak kesalahan nih, Bu, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah. Ya, inna lillahi wa inna bacanya panjang, dua harokat itu. Inna lillahi. Ya. Ada juga doa yang sering kita baca tuh. Wasabakuna, harus dipanjangin, jangan sabakuna bil iman, jangan. Kan domir rusak ya. Ya, domir nahnu itu mustatir, nahnu. Ya, nah, ya alladzina sabakuna bil iman, yang panjang-panjang. Alladzina sabakuna jangan juga. Nah, sih kalau baca doa mendingan lihat kali itu Ustaz yang lihat. Iya. Enak loh, Bu, kalau kita baca apa-apa kita perhatiin bener bacaannya enak, kita ngeresep. Ya, jangan kita apa ya ngandalin hafalan doang. Ya, orang banyak orang bacaannya dihafal sih Ustaz. Tidak nggak boleh dengar, tapi nggak dimurojaahnya orang. Itu salahnya tuh. Ya, itu doa itu karena. Tapi kan tuh kalau dibaca kan nggak nih. Salah. Kalau orang dengar, Bu, dia nggak periksa lagi orang lain, dipikir udah dengar bacaannya bener aja. Harusnya kan harus diapain? Suruh dengerin dulu, kok dengerin nih gue baca doa bener gak? Tadi gue denger kayak gini, kalau ada yang salah lurusin ya, ituin dong. Mestinya begitu. Tapi kan orang kita main pilihan aja, ya udah kepilihan itu, ya jangan sampai. Nah kan? Ya, itu. Jadi ya kita harus sabar, Bu, ketika kita disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Kita harus syukur, Bu, saat kita dikasih suatu nikmat bisa melakukan kebaikan. Ya, kita syukur banget, Bu. Ya Allah, betapa banyak orang-orang yang udah lagi pada sakit, yang udah meninggal dunia, pengen balik lagi ke situ, Bu. Ya, pengen ke dunia. Ya Allah, gue nyesel, coba dulu gue rajin ngaji ya. Ya, kalau gue tahu enaknya kayak gini, udah dah, gak kerjain yang lain, gue bakal ngaji aja di mana aja dah. Tuh. Sekarang kita belum ngerasain apa-apa, Bu. Ya, saudara-saudari kita, orang tua kita, anak-anak kita yang udah meninggal, baru dia ngapain? Ngerasain. Emang yang namanya penyesalan kan di mana? Di belakang. Ya, gak ada orang nyesel itu duluan, gak ada. Ya, gitu. Jadi kita harus apa ya? Sabar, ya, dan syukur atas segala kebaikan yang bisa kita lakukan. Tuh, ya. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa sedekah meskipun 1000 perak setiap hari. Ya, alhamdulillah ya Allah, masih bisa berbagi meskipun bawain sesuatu buat teman-teman kita. Tuh, ya. Meskipun bawain, maaf ya, kasih sekedar gorengan atau apalah gitu, kita syukur tuh, karena itu kebaikan. Ya, sekarang kita bisa melihat tuh nilai suatu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sekarang belum kelihatan. Ya, bisa jadi tuh, Bu.
yang akan menghantarkan kita ke surga dengan bawaan opak yang kita bawa ke rumah orang lain. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya. Kenapa? Sesuatu yang dibawa itu jangan dilihat apanya? Nilainya. Ya, harganya jangan dilihat. Ya. Itu orang ngasih opak contohnya, ngasih roti cuma ikhlas, jadi itu yang akan menjadi catatan amal kebaikan dia. Nih kata Allah, gua angkat lo dari neraka lantaran lu bawain gorengan ke rumah teman lu kemarin. Ya, kenapa? Ikhlas. Ya gorengan ikhlas banget kan gitu. Ya kemarin yang Jumat, katanya Jumat barokah. Nah itu orang dimejain siap Jumat itu bungkus. Nah orang belakang nih ada yang nggak bisa ambilin. Sambung si A, si B diambilin. Setiap Jumat. Kemarin nih Jumat kemarinan bilang, kok kayaknya keluarga kamu dulu sih katanya. Jangan orang belakang dulu dong. Katanya. Akhirnya Jumat kemarin gak ada yang ambil. Gak ada yang ambil, jangan ambil. Kita dibilang begitu. Kita kan ngambil menghargai dia yang sodako. Bukan kita kekurangan nasi, bukan. Kita menghargai dia sodako. Orang sodako kita ambil kan sih, senang. Kebaikan buat dia. Senang kan? Gitu. Masa orang capek-capek diambil orang kan senang. Dibilang begitu. Jadi akhirnya nggak ada orang belakang nggak ada yang ambil. Itu terus yang ada masih ada. Ambekan gitu. Enggak kan nggak bilang keluarga lu dulu katanya gitu. Kayak si emang nih taruh aja yang nggak enak dibilangin dah, dia nggak ada ngambil. Kemarin itu gimana itu pahalanya yang kemarin? Kemarin insya Allah udah ada catatan. Insya Allah. Kalau ditanya gimana pahalanya saya juga nggak tahu. Pahalanya itu begitu. Iya. Tapi yang jelas Bu, suatu kebaikan yang udah kita kerjain, kita ukit itu akan hilang. Iya. Ya. Ikhlas ya. Hilang. Ya. Hancur dah hilang. Jadi memang ya kebaikan itu Bu, kalau bisa memang sebisa mungkin jangankan kita sebut. Ya, kita ngasih tahu orang aja jangan. Iya. Sebisa mungkin kita rahasiain dah biar Allah yang tahu. Ya orang lain. Tangan kiri jadi nggak tahu. Ya kan Nabi bilang ya hatta la ya'lamu shimalahu ma yunfiqu yaminahu. Ya, tangan kirinya sampai nggak tahu kalau tangan kanannya bersedekah. Dan gitu. Ya, saya bilang ibu makanya kalau pengen Jumat berkah datang ke sini nggak apa-apa setiap Jumat kita ada. Iya. Ya alhamdulillah setiap Jumat Bu kita ngeluarin Jumat berkah 200 nggak pernah kurang. Ya. Tinggal barang juga semua ya. Bagi-bagi dah, yang mau datang silakan pagi ngambil. Kadang kita bikin nasi goreng, kadang bikin nasi kuning, kadang nasi ulam, kadang nasi uduk. Ya. Ya silakan datang ngambil nggak bagi-bagi. Kita kan bukan kekurangan nasi loh, menghargai orang yang sedekah kan gitu. Digirang kalau kita ambil kan gitu. Ini diambil malah bilang begitu. Yang macam-macam dah orang biarin aja. Yang pasti kita Bu, ya yang tadi Bu Bayan bilang kita jangan gede amplop dah biarin aja. Ya. Biarin aja. Perasaan manusia masih ada perasaan sih. Emang gak enak juga kalau kita lu mulu orang lain kapan? Nah itu ngambilin buat dia yang nggak salah. Iya, ini kan mewakili orang lain gitu. Bukan kita buat makan sendiri kan, bukan? Siapa orang tua kayak berarti ya? Minum itu kan dibawain dah. Jadi kalau di sini yang rajin si Erna itu. Iya, makanya dia ngambilin gitu. Iya, dia ngambilin Enak. Kalau yang sehat selambir jadi nggak apa-apa datang aja ya, datang nggak apa-apa. Bergeger kemarin. Sama si Bima kemarin. Iya. Ada geger juga. Jangan ada melin. Ya, baik kita lanjut lagi. Rawahu al-Baihaqi an Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu qayyidul fath. Ya. Iman itu merupakan apa? Pengikat atau kunci dari melakukan pembunuhan. Ya. Jadi orang kalau nggak punya iman itu orang membunuh aja.
Ya, jadi tanda bukti orang punya iman itu dia nggak sembarangan membunuh orang. Ya, dan orang, melu orang, begitu, nyuruh orang pembunuh bayaran. Ya, nah orang nggak salah apa dihabisin kan gitu. Ya, padahal yang namanya ngebunuh bu, hati-hati. Ya, kita ngebunuh satu orang beriman yang nggak salah. Satu orang beriman yang kita bunuh, kata Allah, sampai aja kita ngebunuh semua orang yang beriman yang ada di dunia ini. Tuh, ya. Tuh, orang yang membunuh dengan sengaja, Allah katakan apa? Fajazaohu jahannam. Ya, balasannya apa? Neraka jahannam. Ya. Sekarang kita lihat berapa orang-orang Islam dibunuh secara tidak langsung.